Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra Ramadan sahrun 'aziman mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, responlah ajakan Allah dan Rasulnya, karena ajakan Allah dan Rasulnya inilah yang nantinya akan menghidupkan jiwa takwamu. Jamaah Qiyamul Ramadan Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, tak terasa sepekan lagi kita akan berpisah meninggalkan bulan Ramadan ini. Karena itu marilah kita berusaha memaksimalkan sisa waktu Ramadan 1447 Hijriah ini sampai kita mampu meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup ini. Puasa Ramadan adalah mengantarkan kita, yaitu la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah juga mewajibkan berpuasa pada orang-orang sebelum kalian. Ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga menegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang mau mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah, semua perintah Allah, semua larangan-larangan Allah adalah untuk kepentingan manusia. Contoh misalnya, kita diperintahkan untuk berpuasa. Puasa itu bukan sekedar kita menahan lapar, tapi puasa ini merupakan proses restorasi. Puasa ini adalah bagian dari detoksifikasi sel, ya, atau dalam dunia medis istilahnya autofagi. Autofagi itu ialah sel yang segar-segar itu mengcleaning, membersihkan sel-sel yang sudah mati. Dalam tubuh kita itu setiap detiknya muncul sel-sel baru, tapi juga ada sel-sel yang mati. Dan sel-sel yang mati ini jika tidak dibersihkan, jika tidak disingkirkan, itu akan jadi masalah dalam tubuh kita. Maka untuk bisa memudahkan pekerjaan autofagi ini, yaitu dengan kita berpuasa. Jadi puasa ini adalah bagian dari cara Allah, mekanisme yang dibangun oleh Allah itu agar kita sehat. Ya. Artinya apa di sini? Semua perintah Allah adalah untuk kepentingan manusia, termasuk sholat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat agar kalian ingat aku. Zikrullah. Nah, ketika zikrullah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub.
dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah, maka kalian akan mempunyai tenang perasaan dan pikirannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi zikrullah itu mengantarkan kita, pikiran dan perasaan kita itu menjadi tenang. Jadi, ada mekanisme yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia ini tentang ketahanan tubuh manusia. Jadi kalau kita itu lagi bahagia, lagi pasrah kepada Allah, lagi doa kepada Allah, ini dapat mengaktifasi transkripsi gen, gitu. Artinya menjadi bermanfaat. Artinya ada hal-hal yang keluar dalam tubuh kita itu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Kalau kita lagi bahagia, kalau kita lagi dalam keadaan mengalami sebuah ketenangan jiwa, yang bermanfaat pada tubuh kita itu ada yang keluar. Ada misalnya beta endorfin. Endorfin itu semacam morfin. Morfin alami yang diproduksi dalam tubuh kita. Apa fungsinya? Fungsinya menyenangkan perasaan dan pikiran. Ada lagi yang bisa memperlebar pembuluh darah sehingga kita tidak mudah mengalami hipertensi. Ada lagi sistem imun. Sistem imun ini akan memerangi virus yang masuk di dalam tubuh kita. Virus apa saja sudah. Virus yang ringan atau virus yang berat itu akan berpapasan, akan dilawan oleh sistem imun kita. Yang paling berat paling tidak 14 hari, karena sepekan masih mengkaji kelemahan-kelemahan musuhnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, mekanisme yang dirancang oleh pencipta manusia yaitu Allah Rabbul Alamin ini, karena yang maha pencipta tahu ketika manusia itu ditaruh di bumi pasti akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi sholat selain menghantarkan kita itu bahagia, sholat itu juga menyehatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu yang mengatur kamu, yang menskenario hidupmu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kemudian lakukan waf'alul khair, lakukan aktivitas kebajikan, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya Rasulullah SAW sudah pernah berbicara tentang efek pikiran ini. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ala fil jasadil mudghah, di dalam tubuhmu itu ada mudghah, yang jika mudghah ini salaha, maka salahal jasadu kullu, akan ngaruh pada tubuhmu. Begitu sebaliknya, idza fasadat, kalau mudghah yang ada dalam tubuhmu itu tidak baik, maka akan ngaruh pula pada tubuhmu, bahkan bisa juga aktivitas hidupmu. Apa mudghah di sini? Mudghah di sini adalah ala wahya qalbun. Mudghah di sini adalah qalbun. Qalbun itu hati dan akal, perasaan dan pikiran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bahagia, ya, karena sholat itu akan menghadirkan ketenangan jiwa, maka ketenangan jiwa yang ada dalam diri kita itu akan mempengaruhi fisik kita, akan mengeluarkan yang bermanfaat untuk kita. Tapi kalau dia lagi galau, lagi resah, lagi marah,
Jangan harap yang namanya endorfin itu keluar. Jangan harap yang namanya sistem imun yang bisa keluar. Justru sebaliknya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud mekanisme aturan Allah dalam ketahanan tubuh manusia. Maka siapapun yang mengikuti aturan-aturannya, yang mengikuti undang-undangnya, yang mengikuti hukum-hukumnya, yang Allah sendiri sudah menegaskan hudan linnas, bahwa aturan-aturan ini adalah petunjuk bagi manusia dalam menggapai sebuah kebahagiaan di kehidupan yang sebentar ini sampai nanti di kampung akhirat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mengikutinya, jaminannya lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, kebahagiaan di dunia sampai di kampung akhirat. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, jika sebaliknya, siapapun dia, apakah dia penguasa atau yang mengaku min dzurriyyati Rasulillah misalnya itu, tetapi dia tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, artinya tidak mau mendayakan berbagai potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kata Allah, Allah mengatakan orang ini tempatnya di neraka jahanam. Laqad zara'na di jahannama katsiran minal jinni wal insi. Di neraka jahanam itu dipenuhi oleh makhluk yang bernama jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sudah memberikan kolbun, yang kolbun ini luar biasa, yang bisa membedakan manusia dengan binatang. Tetapi la yafqahuna biha, dia tidak mendayagunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk penciptanya. Allah menggambarkan kal an'am, seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih biadab. Hadirin yang dirahmati Allah, kolbun itu ada akal. Akal itu masih ada otak. Otak itu masih ada lagi komponen-komponen yang lain yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu fungsinya di otak kita adalah memilah-milah, ya, mana yang baik dan mana yang tidak, mengelola emosi kita sampai memutuskan sesuatu saya lakukan atau tidak saya lakukan itu di prefrontal cortex ini. Jadi ketika dia tidak bisa mengikuti petunjuk penciptanya, mengarahkan kepada hal-hal yang baik, yang positif untuk kepentingan dirinya, maka dia seperti binatang. Bagaimana kita melihat aktivitas manusia tapi seperti binatang? Sudah ada bayaran per bulannya 60 juta. Tapi masih gak puas, butuh triliunan. Padahal kemampuan kita itu apa? Makan mampu tak kita 10 piring itu sekali makan. Tempat tidur kita cuma satu yang gunakan. Mobil kita cuma tipe satu kita gunakan. Tetapi orang-orang yang serakah ini digambarkan seperti kera. Kera itu tangannya sudah memegang sesuatu yang untuk kebutuhan dirinya, tapi masih terus mengambil mengambil makanan-makanan yang lain. Nah, itulah binatang. Dan setiap hari kita memperoleh informasi bagaimana seorang ayah menggauli anak putrinya, kakek menggauli cucu putrinya, seorang ibu bersenggama dengan anak laki-lakinya yang masih seusia SMP. Informasi ini setiap hari kita dengarkan. Semakin banyak manusia muslim yang mulai meninggalkan aturan-aturan Allah. Innahum la ya'lamun, dia nggak ngerti, dia nggak tahu bahwa ketika dia meninggalkan aturan-aturan Allah, jangan harap dia mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam hidup di dunia,
maupun di kampung akhirat. Mudah-mudahan sisa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini mampu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan perintahnya, kita bisa menjalankan aturan-aturannya, karena semua perintah Allah adalah untuk kepentingan diri kita, kepentingan manusia. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa dzkurullaha katsiran wa tubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qail laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna bima anzalta fattaba'na rasulah faktubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hayya salatul jami'ah.